Al-Quran petunjuk, buku petunjuk, tapi dia juga sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran ini, ayat-ayatnya ya masing-masing saling menafsirkan ya, satu ayat dengan ayat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita sekalian. Terutama sekali kita masih dapat menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya, dan terutama sekali kita dapat hadir di masjid Jilis ini dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, kajian kita dalam berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, kita sekarang memasuki ke tahap mencari tafsir suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya, jadi kita sudah bagaimana ingin memahami suatu ayat, ya kita fahami dengan mencari penafsiran dari ayat yang lainnya. Inilah yang para ulama sebutkan metode penafsiran yang sangat akurat, yang sangat tepat, yaitu tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan suatu ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Sebelum itu marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, suudzon dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, terutama sekali yang belum lama ini meninggalkan kita, yaitu Bapak Agus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa mereka, memaafkan segala kesalahan mereka, dan menempatkan mereka di raudhatun min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekarang kita mulai memasuki topik mencari tafsir satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa firman Allah ini yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini semuanya firman Allah, ya. Dan sungguh keistimewaan daripada firman Allah ini, dari Al-Quran ini, bagaimana ayatnya itu saling menafsirkan satu sama lain, seperti dijelaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa, bulan Ramadan 185 dari Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Allah sebutkan Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu. Al-Quran petunjuk, buku petunjuk, tapi ini juga sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran ini, ayat-ayatnya, ya, masing-masing saling menafsirkan, ya, satu ayat dengan ayat yang lainnya. Inilah juga firman Allah dalam surah Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin membaca Al-Quran dengan terburu-buru, maksudnya dengan ingin membacanya dengan apa, dengan gairahnya gitu, karena melihat teks dari Al-Quran. Allah larang, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk buru-buru membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran dalam tulisan, wa qur'anah, dan juga mengumpulkan Al-Quran dalam bacaan. Kan kemarin kita sudah terangkan kalau kitab itu artinya kumpulan dalam tulisan, kalau Quran berarti kumpulan bacaan. Tsumma inna alaina bayanah, kemudian kami juga atau tugas kami juga yang akan menjelaskan Al-Quran tersebut. Jadi Allah yang akan menjelaskan Al-Quran di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ini juga ada dalam surah Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan taksyairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebaik-baiknya perkataan, yakni Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Ya, itulah petunjuk Allah. Nah, ini menunjukkan bagaimana Al-Quran itu saling menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Oleh karena itu Allah katakan, Rasulullah katakan, la tadribul Quran ba'dahu bi ba'din, jangan kalian benturkan satu ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya, fa innahu yufassiru
ba'duhu ba'dha, karena Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lain. Ini Sayyidina Ali pun mengatakan seperti itu. Untuk itu ya, marilah kita lihat contoh-contoh bagaimana Al-Quran itu menafsirkan satu ayatnya dengan ayat yang lain. Ini seringkali ya kita akan dapati, ini hanya contoh, saya bawakan di sini beberapa contoh saja ya supaya jelas. Tapi nanti pada prakteknya seringkali kita jumpai ketika baca Al-Quran ya, kita cari mana ayat yang sepadan ya. Oleh karena itu perlu di-download yang kemarin itu ya, aplikasi Al-Quranul Karim ya, kalau saya yang hitam itu, supaya kita bisa mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Seperti Furqan, kita cari Furqan ya, maka keluar semua ayat-ayat yang berisi Furqan. Misalnya di sini ya, saya kasih contoh misalnya dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita bilang ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya kita minta hidayah taufik, bukan hidayah irsyadnya. Ini sering kita bahas. Jadi yang kita mohon adalah bagaimana bimbingan Allah, kemudahan Allah, ma'unah dari Allah, agar supaya kita bisa dan konsisten menjalankan petunjuk-petunjuknya. Itu makna ihdinas siratal mustaqim di sana. Kemudian siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Jalan lurus bagaimana? Apa jalan tol atau jalan apa? Diterangkan di ayat berikutnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim ya, diterangkan oleh siratal ladzina an'amta alaihim. Itu. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu menafsirkan tentang siratal mustaqim. Di ayat yang lain juga ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Allah Isa ya, mengatakan hadza siratum mustaqim ya, ini adalah jalan yang lurus ya. Jadi siratul mustaqim kita bisa lihat di Al-Quran, ayat mana saja yang berbicara tentang siratul mustaqim ya. Banyak sekali, di sini ada 45 ya, ayat. Yang pertama di sini ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqimnya itu diartikan apa? Di ayat berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka, orang yang telah kamu beri nikmat kepada mereka. Ya. Ini jadi siratal ladzina an'amta alaihim sebagai keterangan dari siratal mustaqim tadi. Atau nah, di dalam surah Al-Imran ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah dia. Hada siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan tauhid ya, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan yang lurus ya. Dulu sering kalau dengar siratal mustaqim itu jalan jembatan siratal mustaqim kan, seringnya dengar kan begitu, yang katanya jembatannya itu lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut gitu kan. Itu dalam riwayat hadis itu, tapi di dalam Al-Quran nggak pernah berbicara tentang itu. Siratal mustaqim itu berbicara adalah jalan kita di dunia ini, jalan yang lurus. Jalan apa? Itu jalannya jalan tauhid, jalan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan dengannya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Allah Isa juga ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian ya, maka sembahlah dia. Hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Itu jadi jalan lurus seperti itu.
Kemudian ditafsirkan lagi oleh ayat ini ya di dalam surat Al-Fatihah ya. Ketika Allah berbicara ihdinas siratal mustaqim ya, Allah terangkan tunjukilah kamu jalan yang lurus. Jalan apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kamu telah beri nikmat kepada mereka. Nah, ini sekarang siapa itu yang diberi nikmat? Itu tanya lagi, apa ke jalan orang-orang yang kaya, apa jalannya para raja, apa jalannya para konglomerat, kan yang diberi nikmat katanya. Nah, alladzina an'amta alaihim, kita lihat ya, an'amta, cari lagi, tulis an'amta ya. Ini mesti latihan sebenarnya, nanti akan terbiasa dengan saya pakai yang hitam ya, kemarin saya tunjukkan yang di Al-Qur'anul Karim, download ya. Itu ada, kalau kita baca Al-Qur'an di situ juga Qur'annya enak, jelas. Ini yang hitam. Ini nih ya. Al-Qur'anul Karim, di sini nih Al-Qur'anul Karim. Nah, ini nih yang hitam ini. Download ini ya. Itu setiap kata dalam bahasa Arab, misalnya kita contohkan an'amta. Ini kan kita mau berinteraksi mesti kita praktekkan. Ya, bukan hanya dengerin doang ya, dengerin yang saya terangkan. Ketika an'amta saya ketik keluar semuanya, ada an'amta ada 8 kali ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, kalau ini an'amtu ya, anishkur li ni'mataka allati an'amta alayya. Ya, kalau itu kalau an'amta. Kalau kita sampai an'ama saja, an'ama asal katanya nih, an'ama ya, keluar di sini ada 18. Nah, banyak, ulaikal ladzi an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, seperti itu ya. Nah, ini akan ketemu ya di dalam surah An-Nisa ayat 69. An'ama ya, an'ama, dan itu an'amta dari kata an'ama ya. Jadi kalau kita cari an'ama keluar semuanya, salah satunya yaitu dalam surah An-Nisa. Ini menjelaskan tentang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu telah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Allah sebutkan di sini, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada. Ya, siddiqin artinya orang yang membenarkan risalah para nabi, wasyuhada, para orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Itulah jalan yang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi alladzi an'amta alaihim diterangkan dalam surah An-Nisa ya, ayat 69. Itu maksudnya bagaimana ayat Quran diterangkan oleh ayat Quran yang lain ya, seperti itu. Ini aplikasi ini tadi ini sangat membantu ya, sangat membantu bagi kita yang nggak hafal Al-Quran ya. Kalau hafal Quran sih mungkin inget nih gitu ya, apalagi kalau hafal sampai ayat-ayatnya seperti itu kan. Tapi kan banyak di antara kita yang nggak hafal seperti itu. Tapi dengan bantuan ini, inilah kemudahan yang Allah bilang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Ini ya contoh. Contoh lain juga nanti antum akan dapati. Ini saya ngasih contoh saja. Contoh-contohnya biasanya saya kemukakan yang sering disalahfahami seperti itu, supaya sekalian menjelaskan. Kalau contoh-contoh yang lain yang umum banyak sekali ya.
Di sini contoh yang kedua, misalnya firman Allah, sering Allah orang mengatakan ya, tentang ayat ini dengan disalahpahami. Dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, ini berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW setelah Allah bersumpah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, ya, artinya Rasulullah, wan najmi idza hawa, demi bintang apabila terbenam atau turun. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, teman kalian ini tidak sesat dan tidak menyimpang. Maksudnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah kan berteman dengan orang-orang musyrik kan, sebelumnya kan begitu ya. Mereka kenal, itu adalah orang yang mereka kenal. Dibilang sahibukum. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak berbicara dari hawa nafsunya Rasulullah itu. In huwa illa wahyu yuha, sungguhnya yang dibicarakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Huwanya itu maksudnya sebenarnya Al-Qur'anul Karim. In huwa illa wahyu yuha, ya, yang dibicarakannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sering orang mengambil ayat ini potong, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, ini diartikan bahwasanya, lihat, ini Allah Subhanahu wa taala merangkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi daripada hadis-hadis Nabi itu wahyu. Jadi ucapan ucapan Nabi itu ibarat wahyu kedua katanya. Sampai ada yang bilang begitu, ya. Wahyu kedua, wahyu yang pertama adalah Al-Qur'an, wahyu kedua adalah ucapan Nabi. Padahal ini huwa di sini berbicara bukan ucapan Nabi sehari-hari, bukan ucapan Nabi yang disebut sebagai hadis, bukan. Kalau ucapan Nabi sehari-hari masa dianggap wahyu? Nabi berbicara dengan istrinya, ya, dengan para sahabatnya, itu bukan wahyu. Memang Nabi tidak berbicara sesuai hawa nafsu, tapi itu bukan wahyu yang diwahyukan. Kalau wahyu ucapan Nabi, tindakan Nabi itu adalah wahyu, berarti Nabi disetir dong, omongannya disetir semuanya. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang menegur Nabi. Ketika Nabi mengharamkan sesuatu, itu bukan berarti nggak mau minum madu dari rumah Zainab binti Jahsh, istri beliau. Karena katanya setelah minum dari rumah Zainab kemudian ke rumah Sayyidatina Hafsah atau Sayyidatina Aisyah, dibilang, kok saya cium bau maghafir dari mulutmu ya Rasulullah. Maghafir itu bunga dari suatu pohon yang menimbulkan aroma yang enggak sedap gitu. Kalau kita bau jengkol atau bau pete lah gitu kan. Rasulullah bilang, saya enggak minum atau makan buah maghafir, tapi kok saya cium ya seperti itu. Mungkin ini dari madu yang saya minum di tempat Zainab tadi. Ya, mungkin tahunnya itu mengambil dari sari bunga maghafir kayak gitu katanya. Ya udah kalau begitu, nanti saya nggak mau minum lagi deh madu yang dari Zainab. Nah, ini artinya seolah-olah Rasulullah mengharamkan madu yang disuguhkan oleh Sayyidatina Zainab. Akhir turun surat At-Tahrim. Nah, kalau itu ucapan Rasul itu tadi yang nggak mau makan, nggak mau minum madu dari tempat Sayyidah Zainab ini adalah wahyu, masa wahyu ditegur? Kalau itu dari Allah, masa Allah negor? Ya, ini kadang-kadang ya nggak rasional seperti itu. Jadi turun surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kamu karena ingin mengharapkan keridhaan istri-istri kamu?
Ya, ini Rasulullah ditegur. Ya, seperti itu. Nah, ini apakah jadi nggak mungkin semua ucapan Rasul itu adalah wahyu? Yang ucapan Rasul maksudnya in huwa illa wahyun yuha, huwanya ini adalah Al-Quran. Dalilnya mana? Dalilnya ayat berikutnya. Ya, ayat ini diterangkan lagi. Allah tahu, Allah kan maha tahu. Nanti ini ada orang yang mau memenggal ayat ini, kemudian diartikan dengan seenaknya guna mensyiarkan riwayat-riwayat yang dikemukakan seperti itu. Ya, bukan berarti kita menolak riwayat dari Rasulullah SAW, tapi kita yang kita tolak adalah riwayat bohong terhadap Rasul. Ya, tapi yang benar itu adalah kita harus terima. Jadi ini diterangkan oleh ayat berikutnya. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat keempat kan itu ya. Ayat kelima apa? 'Allamahu syadidul quwa. Itu adalah wahyu. In huwa, yani Al-Quran itu, huwanya, dhamir huwa itu kembali kepada Al-Quran. Sering ini Allah menggunakan dhamir hu atau huwa ya untuk menunjukkan Al-Quran, walaupun nggak disebutkan kata Al-Quran sebelumnya. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami menurunkan hu-nya. Maksudnya apa? Al-Quran, karena ini adalah sudah mafhum ya, begitu. Jadi in huwa, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, diterangkan ayat berikutnya, 'allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat yang memiliki kekuatan. Ya, kalau diartikan in huwa illa wahyu yuha itu ucapan Nabi semuanya, emang semuanya omongan Nabi diajarin oleh malaikat? Kan nggak masuk akal ya. Jadi in huwa di sini diartikan ya, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan oleh malaikat syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Diceritakan ini yaitu peristiwa ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, wa huwa bil ufuqil a'la, sedangkan malaikat Jibril berada di ufuk yang tinggi. Rasulullah lihat bentuk aslinya malaikat Jibril dengan 600 sayap yang terbentang dari barat, ufuk barat dan timur, bentang luas. Tsumma dana fatadalla, kemudian mendekat, fakana qaba qausaini aw adna, maka kemudian Rasulullah begitu dekat dengan Nabi seperti dua butsur panah atau lebih dekat lagi. Ini ayat ini juga sering disimpangkan, katanya ini yang mendekat adalah Allah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah mendekat sama Nabi sampai ini ayat ini memang di surat An-Najm berbicara tentang Isra ada, tapi awalnya berbicara ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ini adalah ketika menerima di Gua Hira, maksudnya adalah malaikat Jibril. Ini Sayyidatuna Aisyah sendiri pernah nanya tentang Rasulullah, apa maksudnya tsumma dana fatadalla? Rasulullah bilang innahu Jibril, itu adalah Jibril. Ya, kadang-kadang orang suka, apalagi kalau di ceramah-ceramah itu, oh Rasulullah dekat sampai dekat di waktu di Sidratul Muntaha dengan Allah. Jadi Allah seperti manusia yang dipeluk seperti itu. Padahal ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Itu adalah ya, contoh kedua. Nanti banyak lagi contoh-contoh yang lain. Di antaranya misalnya ketika maksudnya istawa alal arash ya, atau misalnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah itu kan bersama kalian di mana saja kalian berada, kan gitu ya. Dan dia lebih dekat dari urat lehermu.
Baca surah Al-Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju fiha ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di Al-Hadid ayat 4, dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian istiwa 'alal 'arsy, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik daripadanya. Segala sesuatu, apa uap, apa-apa semuanya Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah berserta kalian di mana saja kalian berada. Al-Hadid ayat 4 ya. Nah, ini sering kan ketika ada kelompok yang mengatakan Allah di mana? Di atas arsy. Ya, fis sama. Lalu ada orang yang mengatakan enggak, Allah itu tidak di sana, Allah di mana saja. Allah itu apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu berserta kalian di mana saja kalian berada. Terus dijawab lagi sama orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah di langit atau di arsy, bilang, "Oh, kalau gitu Allah ada juga dong di WC. Allah ada di comberan." Seperti gitu. Kan di mana saja kamu berada. Misal kalian lagi masuk got, Allah ada di sana. Itu bukan begitu pengertiannya. Ini diartikan oleh akhir ayat ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia berserta kalian di mana saja kalian berada. Bahkan di alat yang lain Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, kami lebih dekat dari kalian dari ulat nadi kalian. Berarti Allah ada di sini gitu. Bukan begitu ya. Maknanya di sini diartikan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Artinya keberadaan Allah berserta kita ini bukan keberadaan fisik, karena Allah tidak berfisik, tidak berjisim. Maksudnya di sini adalah keberadaan ilmunya. Artinya Allah selalu, ilmu Allah ya selalu menyertai kita. Allah mengetahui apa saja yang kita kerjakan, baik kita kerjakan di tengah khalayak ramai atau dalam keadaan sembunyi. Kita ngumpet dimanapun Allah tahu ya. Ini maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, diartikan oleh akhir ayatnya yaitu wallahu bima ta'maluna basir. Seperti itu ya. Ini jadi ayat Quran itu nggak ada yang sama, saling diterangkan satu sama lain ya. Inilah nanti ya, ini perlu latihan ya. Hal ini perlu latihan untuk, jadi kalau benar kita merenungi sambil kita itu tadi dengan hal-hal yang di awal sudah dijelaskan, kita harus mensucikan Allah, jangan Allah anggap seperti benda ya, berjisim seperti itu. Sekarang kita lanjut ke mencari tafsir suatu ayat dengan fakta ilmiah ya. Nah, kok pakai fakta ilmiah segala dikaitkan ya? Ya, karena fakta-fakta ilmiah ini artinya segala sesuatu yang di alam, yang ditemukan dengan penyelidikan, dengan eksperimen, kemudian sehingga dituliskan rumusnya, seperti rumus Newton misalnya gitu, benda kalau ditaruh di atas jatuhnya ke bawah gitu, atau hukum tentang benda kalau dipanaskan dia memuai dan seterusnya. Itu kan sebenarnya bukan hukumnya manusia Newton, dia cuma merumuskan. Tapi ketentuannya ini memang dari dulu, emang sebelum Newton temukan emang benda jatuhnya nggak ke bawah kan gitu, nggak ya. Kenapa kita harus juga bisa menselaraskan firman Allah ini dengan fakta-fakta ilmiah?
Karena apa yang ada di alam ini adalah semuanya ayat-ayat Allah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ayat Allah ada dua, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Sering ayat Qur'aniyah yang tertulis dalam Al-Quran, yang di Quran berasal dari Allah. Ketetapan-ketetapan Allah di alam raya ini, hukum-hukum Allah yang ada di alam ini, itu juga berasal dari Allah. Allah yang menetapkannya. Lahul khalqu wal amru, bagi Allah lah, milik Allah lah, Allah lah yang al-khalqu, yang menciptakan, wal amru, dan yang menentukan, ya. Al-amru ini menentukan ketentuan-ketentuannya, ya. Ketentuan Allah ciptakan bumi beredar pada garis edarnya, kecepatannya berapa. Allah ciptakan bumi dilapisi oleh oksigen, ya, kadarnya berapa, nitrogen berapa, semuanya, hidrogennya berapa. Ini sesuai, serasi semuanya secara presisi, yang di dalam bahasa Arab disebut hakim. Hakim itu artinya sangat-sangat teliti dan presisi, ya, menempatkan suatu pada tempatnya. Ala lahul khalqu wal amru. Di sini ketahuilah segala penciptaan dan pengaturan adalah menjadi haknya atau miliknya. Wa khalaqa kulla syai'in, Allah ciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, Allah ciptakan segala sesuatu, Allah tentukan kadarnya. Artinya segala ukurannya, segala ketentuannya semua Allah sudah atur dengan seimbang, selaras, ya. Ahlan salam serusan saudara. Seperti itu. Jadi ini sudah ketentuan Allah, dan ketentuan Allah yang di dalam Al-Quran ini agar supaya kita yang hidup di alam yang Allah ciptakan selaras juga dengan ketentuan Allah yang Allah ciptakan dalam alam. Di alam ini Allah tetapkan Al-Quran, pedoman hidup buat kita, ya. Kita kan ciptaan Allah, ya. Allah berikan buku petunjuknya ini. Nah ini, ya, kita jadi perlu bagaimana terutama ayat-ayat kauniyah kita hubungkan dengan fakta ilmiah, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan segala sesuatunya, ya, dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala ini akan sesuai di setiap zaman dan tempat. Contohnya di sini, ya, itu baca bagaimana Rasulullah pun pernah bersabda, ya, waktu di Hajjatul Wada, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Rubba muballighin aw amin sami, ya. Boleh jadi orang yang disampaikan itu bisa lebih paham dari yang mendengar langsung. Ini begitu, ya. Kadang-kadang dulu orang yang dulu memahaminya sedikit, tapi makin kesini makin lebih jelas difahami. Contoh-contohnya, ya, di sini Anda sebutkan tentang alaq, khalaqal insana min alaq, ya. Khalaqal insana min alaq. Dulu diartikan alaq ini adalah segumpal darah, gitu, ya. Tapi sebenarnya alaq adalah sesuatu yang menempel. Dari kata alaqah, aliqa ya alaqu, menempel. Alaqah artinya, ya, sesuatu yang menempel, atau juga diartikan binatang yang menempel. Kalau ngisep darah kita itu lintah, ya, itu juga dalam bahasa Arabnya alaqah, ya. Dan ternyata, ya, terbukti setelah ditemukannya adanya USG, mikroskop, ya, ilmu kedokteran, kebidanan sudah maju. Ketika setelah terjadi pembuahan antara sel sperma dan ovum, nah hasilnya ini, ya, hasil pembuahannya kemudian menempel, ya, zigot namanya, menempel pada dinding rahim, nempel dan ngisep dinding rahim. Karena dinding rahim memang Allah sudah siapkan ini supaya makanan buat makan bakal bayi tadi, ya. Itu dah alaqah, itulah alaq. Allah yang menciptakan manusia dari alaq, jadi sesuatu yang menempel, ya. Sekarang dikenal dengan zigot, gitu, ya. Ini dulu nggak difahami seperti itu, makin kesini makin paham. Jadi makin maju ilmu pengetahuan akan terungkap kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah, karena pasti selaras, kan, karena itu semuanya kan ciptaan Allah, Allah tahu semuanya.
Begitu juga misalnya contoh lainnya, innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy dzalikumullah fa anna tu'fakun. Ya, sesungguhnya Allah itu yang membelah biji-bijian, ya, agar untuk tumbuh tuh biji. Kalau kita nanam kedelai, mangga, apa, untuk dia menjadi tumbuh apa, terbelah kan bijinya, belah, tumbuh, tunas, ya, kan begitu. Nah, itu juga dipahami falak di situ, faliqul habbi, yang membelah biji dulu dipahami itu aja, karena dulu ya itulah yang bisa disaksikan bagaimana proses tumbuh suatu makhluk hidup, yaitu dengan misalnya biji mangga atau biji apa saja, kacang terbelah kemudian timbul tunas, ya. Tapi hal ini kemudian ya difahami begitu dahsyat, ternyata proses ya pertumbuhan manusia pun ya tadi yang apa, setelah terjadi pembuahan sperma dengan telur, kemudian dia ya terjadi proses pembelahan dari satu sel menjadi dua sel menjadi empat sel. Ini ada dengan proses pembelahan. Jadi Allah ciptakan kita juga dengan proses yang sama, ya, dengan proses pembelahan. Di sini saya gambarkan ada ini, ya, ini kalau dahulu dipahami ya seperti itu, ya, ini dulu dipahami. Ini kan saya gambarkan ini bagaimana pemahaman Al-Quran itu dari masa ke masa makin meluas, ya, dari kecil besar seperti senter, lampu senter atau lampu proyektor ini kan. Proyektor ini sifatnya kerucut membesar kan. Kalau kita makin jauhkan proyektor ini, gambarnya makin besar, gitu ya. Itu jadi makin kesini makin terungkap luas maknanya. Nah, ini adalah apa, tumbuhan. Kalau dulu dipahami itu fariqul habbi seperti ini, tapi kalau sekarang ya, diketahui proses ini, proses pertumbuhan sel, ya, dari satu sel menjadi dua menjadi empat menjadi delapan menjadi 16 dan seterusnya. Terus terjadi apa, perkembangan seperti itu, pembelahan sel, dan kemudian membentuk jaringan-jaringan. Ada yang menjadi jaringan jantung, yaitu yang pertama dia akan berdetak nanti, kemudian jaringan otot yang lainnya, jaringan tulang, jaringan saraf, jaringan macam-macam, ya. Itu Allah yang atur semuanya. Ini ya terbukti ini semua ya setelah sekian abad, ya. Kalau dulu kita juga dulu waktu di pesantren baca ini, innallaha faliqul habbi wa nawadi, ada kitab Tarbiyatud Diniyah itu baca, tapi dipahami juga masih seperti itu, ya. Tapi sekarang belum makin jelas, ya. Dan banyak hal-hal yang lain, ya, dalam hal yang berkaitan dengan fakta ilmiah, ya, bisa dibaca di situ, ya, misalnya tentang sidik jari, ya. Sidik jari disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Insan, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Berputarnya bumi pada porosnya, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab sunnallahi alladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima ta'malun. Kemudian pergerakan matahari pada garis edarnya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Lapisan oksigen yang menipis saat kita naik ke atas, ya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya, terus proses penciptaan alam semesta seperti teori Big Bang, ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, ya. Itu semuanya, ya, tinggal baca aja. Yang keenam misalnya alam semesta ini terus mengembang, ya, was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un, ya. Terus relativitas waktu ini yang lebih apa, lebih kesini lagi, Einstein, ya. Bagaimana Allah menyebutkan wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, ya.
tentang kecepatan cahaya, penemuan black hole, gunung sebagai pasak bumi dan seterusnya, itu semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, oleh karena itu ya, pasti apa yang terangkat Al-Qur'an itu sesuai selaras dengan fakta ilmiah, karena keduanya bersumber dari sumber yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai sini dulu, insyaallah nanti kita baru besok yang mencari korelensi ayat dengan sunnah Nabi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.